Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang selalu bersemangat dalam meraih cita-cita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, meskipun belajar dari rumah. Ingat, tetap menjaga kesehatan dengan selalu berolahraga dan berpikir positif ya anak-anak. Oke, kita akan belajar tentang SPDP kelas 4, tema 7, subtema kedua. Kita akan bahas tentang pola lantai tari. Namun sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran bisa bermanfaat dan kalian bisa memahami apa yang ibu sampaikan. Tundukkan kepala sejenak, luruskan niatmu untuk belajar. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kamu bisa mengetahui pengertian pola lantai tari. Yang kedua, kamu bisa mengetahui contoh pola lantai tari. Dan yang ketiga, kamu bisa mengetahui contoh formasi pola lantai tari. Dan yang keempat, kamu bisa mengetahui contoh tari dan formasinya. Nah, kira-kira kalian sudah tahu belum apa itu pola lantai tari? Kalau belum, mari kita pelajari bersama-sama ya pada hari ini. Let's go! Sebelum masuk pada materi, ibu memiliki sebuah gambar. Coba kamu amati ya. Nah anak-anak, yang kamu amati ialah ada dua gambar tarian. Nah kalian tahu tidak ini namanya tarian apa dan asalnya dari mana? Ibu beri waktu 5 detik ya untuk berpikir. Ya anak-anak, kalau kalian menjawab tari yang pertama ini tari saman, itu benar sekali. Nah, jadi gambar yang pertama merupakan gambar tari saman yang berasal dari Aceh. Sedangkan yang kedua merupakan tari kecak dari Bali. Coba sekarang ibu memiliki pertanyaan lagi. Berdasarkan gambar yang ibu tampilkan ini, kira-kira perbedaannya apa ya? Coba kamu cari. Wah, jawaban kalian benar sekali. Kalau kalian amati, kedua tarian ini memiliki pola yang berbeda atau susunan saat menarikannya ya. Kalau tari saman ini menghadapnya ke arah penonton atau lurus ke depan, ya kan? Nah, kalau tari kecak ini bentuknya melingkar. Nah, itulah yang disebut dengan pola lantai tari anak-anak. Jadi, saat menari itu pasti kan penari itu kan tidak hanya diam di satu tempat ya. Dia pasti bergerak, bisa ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau melingkar. Nah, kalau kalian amati, penari itu menarinya itu ada jalurnya anak-anak atau garis imajinasi ya. Jadi dia itu ada jalurnya, harus menari kemana, atau ke kiri atau ke kanan, seperti itu. Jadi itu adalah jalur yang dilalui penari saat menyaksikan suatu tarian. Nah, garis atau pola atau jalur yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari itu disebut pola lantai anak-anak. Jadi pola lantai itu adalah gerakannya dia kemana saat menarikan tarian tersebut. Nah, pola lantai itu ada bermacam-macam anak-anak. Ada 6. Yang pertama, seperti pada gambar, itu penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Jadi kalau penarinya maju ke depan, itu berarti pola lantai yang ini, yang lurus ke depan. Kemudian bisa saja penari itu bergerak ke garis diagonal atau miring ya, miring ke kanan atau miring ke kiri, serong ke kanan atau serong ke kiri, seperti itu. Kemudian bisa juga penari bergerak melalui garis horizontal atau garis lurus ke samping, ya. Ini juga sama dengan yang poin B, bergerak melalui garis diagonal tapi menuju ke arah belakang, miring ke belakang seperti itu. Kemudian ada lagi penari bergerak melalui garis lurus ke depan, ya, sama dengan yang poin A, cuma ini ke depannya lebih ke depan lagi. Kemudian ada penari yang bergerak melalui garis lingkaran atau melingkar.
seperti itu. Jadi ada 6 pola lantai tari. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu amati video berikut ini ya. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Hari ini kami akan mempraktekkan pola lantai. Selanjutnya ialah contoh formasi pola lantai tari. Nah, ini juga ada 6 anak-anak. Jadi, ini ada titik ya. Titik ini merupakan penarinya, sedangkan tanda panah ini merupakan hadapnya. Jadi, dia hadapnya kemana? Baiklah, Ibu jelaskan satu-satu ya. Yang pertama ada formasi membentuk diagonal. Ya, jadi membentuk garis miring seperti ini. Biasanya saat penari hendak masuk ke panggung itu formasinya akan seperti ini. Miring, kemudian baru menempati posisinya masing-masing. Yang kedua, ialah formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Ya, jadi ini segi 5 bentuknya. Kemudian yang C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Seperti ini, seperti berbaris. Kemudian ada formasi penari membentuk pola lantai zigzag ya, seperti huruf Z. Kemudian ada formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan yang F terakhir ialah penari bergerak melalui garis diagonal lagi. Nah, ini biasanya saat sudah selesai menari mereka akan berbaris lagi diagonal atau miring kemudian menuju ke belakang panggung. Seperti itu. Jadi ada 6 pola lantai. Formasi pola lantai tari. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kamu amati video berikut ini ya. Baiklah, sekarang Bu Yanti mau menunjukkan contoh tari dan formasinya. Nah, ini adalah gambar yang tadi. Masih ingat ini tari apa? Benar sekali, itu adalah tari kecak dari Bali. Nah, ini formasinya melingkar. Kalau kalian amati, melingkar ya anak-anak. Kemudian yang kedua, ialah tari saman.
yaitu formasi lurus ke depan. Seperti itu, lurus ke depan dan menyamping ya anak-anak. Ini kan ke samping lurusnya, tapi menghadap ke depan, seperti itu. Baiklah, pesan moral pada hari ini, mari kita lestarikan tari daerah di Indonesia dengan mempelajari gerakannya. Nah, dengan mempelajari gerakannya, secara nggak langsung itu kita sudah mencintai negara kita, yaitu Indonesia. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian, ya. Ada 4 soal yang mudah sekali dan sudah Ibu jelaskan semua itu. Di dalam PPT ini juga sudah ada, kalian kerjakan dengan bersungguh-sungguh ya. Oke, Ibu Yanti percaya kamu pasti bisa mengerjakannya. Baiklah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih dan Ibu mohon maaf apabila mungkin kalian tidak memahami apa yang Ibu sampaikan. Semangat ya dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Dadah.